Hari ini kita akan belajar kembali kepada firman Tuhan. Banyak orang tidak sadar dirinya sedang dibawa ke dalam rencana Tuhan. Dan seringkali orang tidak menyadarin bahwa rencana Tuhan itu ujungnya pasti baik. Tapi perjalanan menuju digenapinya rencana Tuhan itu, perjalanannya tidak enak, perjalanannya tidak mulus, perjalanannya tidak baik-baik saja. Kita tuh harus bersyukur dengan setiap kejadian yang kita alami dalam kehidupan kita. Sekalipun itu dikirim orang-orang yang menyebalkan dalam kehidupan kita. Dikirim orang-orang yang tidak mengenakkan hati kita. Selalu bikin keki, selalu bikin rasanya itu batin kita itu terobek, batin kita rasanya tersakiti. Sebenarnya itu bagus buat manusia rohani kita. Kalau dikirim orang-orang di sekitarmu yang gak baik kelakuannya, yang buruk, jelek, yang karakternya tidak manis, tidak seperti yang kamu ingini, bertolak belakang. Bahkan itu pun kadang dikirim lewat pasangan hidupmu kadang. Muncul karakter-karakter yang tidak enak, muncul karakter yang buruk, jelek, yang nyakitin. Sebenarnya itu bagus, bagian dari proses yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita. Kalau kita ini ngadepin kehidupan yang baik-baik saja, jalan hidup kita itu mulus, tidak kekurangan satu apapun, kita itu lupa Tuhan. Makanya Tuhan akan bawa kita dalam perjalanan supaya kita ini tahu persis hidup kita itu bergantung sama Tuhan. Hidup kita nempel sama Tuhan. Kita butuh Tuhan dalam segala situasi, dalam segala keadaan. Nah, kecenderungan manusia kita ini tidak suka Tuhan. Bangga dengan dirinya sendiri, merasa pintar, merasa hebat, merasa mampu, nggak butuh Tuhan. Makanya diizinkan dibawa ke padang gurun. Kita meski tahu dan sadar diri bahwa kita ini ciptaan Tuhan yang harus mengasihi penciptanya, yang khusus hidup respek dan hormat kepada penciptanya. Kalau tidak, kita akan menjadi orang yang angkuh, orang yang sombong, orang yang keras kepala, orang yang benernya sendiri, merasa pintar sendiri, dan gampang merendahkan orang lain. Tapi ketika kita ini dibawa ke dalam suatu tempat, suatu titik-titik tertentu yang tidak enak, titik-titik tertentu yang rasanya tidak mampu, tidak bisa, tidak sanggup. Kenapa kok saya ngalami seperti ini? Kenapa kok ada kejadian-kejadian seperti ini? Kenapa aku dipertemukan dengan orang-orang yang menyebalkan? Kenapa aku harus menikah, dipertemukan dengan pasangan hidup yang modelnya kayak begini ini? Sebenarnya bukan berarti Tuhan biarkan kamu menderita. Ada tujuan di balik semuanya itu. Karena di kitab Amsal, pasal yang ke-27 ayat yang ke-17 ngomong begini nih. Besi menajamkan besi. Kalau besi menajamkan besi, besi itu tambah tajam loh. Tambah bisa dipakai dengan lebih fungsional. Tapi orang menajamkan sesamanya. Kalau hidup kita itu pengen tajam, hidup kita semakin tajam, memiliki hikmat, pengertian, pengetahuan, kesabaran, buah roh, hidup takut akan Tuhan, kerendahan hati, yang begitu manifestasi melalui kelakuan dan hidup kita, ya kita harus diproses, dibentuk. Banyak orang gak sadar dibentuk oleh suaminya, dibentuk melalui istrinya, dibentuk melalui bosnya, melalui orang sekitarnya. Selalu diperhadapkan dengan orang-orang yang menyebalkan, orang-orang yang tidak enak, orang-orang yang rasanya itu nyakitin terus. Kenapa kok dia perlakukan saya seperti ini? Kok rasanya dapat perlakuan tidak adil? Merasanya kok direndahkan terus, gak dihormatin, gak dihargain, diperlakukan buruk. Bagus sebenarnya itu adalah bagian yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita. Untuk apa ini? Untuk meremukkan kita yang di dalam ini. Supaya kita tuh sadar diri bahwa dalam diri kita itu masih ada yang nggak benar. Kalau kita ini tidak akan jadi manusia yang sadar diri sampai kita ini kebentur dengan orang lain loh. Waktu kita kebentur dengan orang lain, loh kok dia nggak sepaham dengan saya? Loh dia kok memperlakukan saya seperti itu? Loh kok dia rasanya merendahkan harga diri saya? Nah waktu kita kebentur masalah dengan orang lain, berbenturan, bersinggungan dengan orang lain, harusnya kita sadar diri. Ada maksud Tuhan di balik semuanya itu. Nah kita tidak akan menjadi orang yang tajam, kita tidak akan bisa memiliki karakter yang baik. Kita tidak akan tahu diri kita ini siapa sampai kita ini berbenturan dengan orang lain. Makanya besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Dikirim orang-orang di sekitarmu yang jengkelin terus, pingin marah terus bawahnya, pingin ngamuk terus, nggak terima rasanya kok dia memperlakukan ini, kok kamu rasanya diperlakukan tidak adil,
ini nggak adil nih buat hidup saya ini. Kalau saya diperlakukan kayak begini, ini nggak adil buat hidup saya. Kenapa kok dia tega memperlakukan seperti itu? Kadang kita itu mempertanyakan loh, segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita. Penyebabnya apa ya kok dia memperlakukan seperti ini? Kenapa kok saya ngalami perjalanan hidup yang naik turun, yang rasanya pahit, nggak kuat, nggak mampu loh. Kenapa ya? Kok ini diizinkan terjadi? Nah, kalau kita ini sampai sadar diri, bertanya kenapa ini terjadi, kita harus belajar koleksi diri. Kita mesti sadarin bahwa ada hal-hal yang diizinkan di sekitaran hidup kita itu tujuannya satu, untuk mempertajam hati kita ini dengan Tuhan. Semakin cinta Tuhan, semakin mengasihi Tuhan, semakin menghormati Tuhan, semakin hidup bisa menyenangkan hati Tuhan. Semakin kita beri hati kita, semakin kita beri hidup kita ini untuk menyenangkan hati Tuhan, kita akan tambah diubah di dalam hadiratnya. Kalau reaksi kita benar ngadapin proses, hadapin persoalan, diperlakukan buruk, direndahkan, diperlakukan tidak adil, tapi kalau reaksi kita ini benar di hadapan Tuhan, engkau akan mengalami kemenangan. Engkau akan sadar diri, oh iya loh, Tuhan sedang proses saya nih. Tuhan sedang ajarin saya untuk memiliki kerendahan hati. Tuhan ajarin saya untuk tidak sombong. Tuhan ajarin saya untuk belajar jadi orang yang bijaksana, tidak sembarangan dan serampangan dan sembrono. Oh, Tuhan ajarin saya untuk jadi orang yang lebih memiliki hikmat, pengertian, dan pengetahuan. Dari semua yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita, yang kita diperhadapkan dengan hal-hal sulit, Tuhan sedang bentuk kita lewat orang-orang di sekitar kita yang menyebalkan tadi, yang tidak enak, yang selalu bikin konflik. Kalau kita ini konflik sama orang dan reaksi kita salah, ujungnya nanti kepahitan. Berapa banyak orang ribut dengan orang lain karena perlakuannya nggak sesuai dengan yang kita inginkan, akhirnya marah, nggak terima, jengkel, dendam, sakit hati. Yang rugi siapa? Yang rugi kita sendiri kalau kita bersikap seperti itu. Tapi kalau kita melihat dari kacamata ilahi, bahwa setiap kita ini berbenturan dengan orang lain yang tidak sepaham dengan kita, artinya Tuhan sedang bentuk hatimu, Tuhan sedang proses hidupmu, Tuhan sedang bawa engkau memiliki karakter seperti Yesus Kristus Tuhan. Nah, untuk karakter Yesus Kristus manifestasi melalui kehidupan kita, kita diizinkan berbenturan dengan orang lain yang gak sepaham, gak sepikiran, bahkan bertentangan dengan hidup kita. Bayangkan Bapak Ibu, kalau hidup kita ini semuanya berjalan seperti yang kita mau. Kita juga punya teman yang baik dengan kita. Kita dihormatin, dihargain. Semuanya kita dapat lah. Dan hidup kita nyaman-nyaman saja. Mungkin hatimu bisa berubah loh. Berubah setia dengan Tuhan. Makanya diizinkan ini. Tuhan akan lihat asli kita yang di dalam kita. Kelakuan kita yang sebenarnya. Kadar cinta kita dengan Tuhan itu seperti apa. Waktu kita diperhadapkan dengan hal situasi yang sulit. Diperhadapkan dengan orang-orang yang menyebalkan. Apa reaksi kita? Kita marah, kita sakit hati, kita jengkel, atau kita belajar dari situ. Oh, ternyata Tuhan sedang bentuk saya. Oh, Tuhan sedang menajamkan saya. Ada orang yang reaksinya salah ketika diperhadapkan dengan orang-orang lain yang tidak sesuai dengan yang dia mau, dia inginkan. Ketika diperhadapkan dengan suami yang kelakuannya buruk, atau istri yang kelakuannya buruk, atau anak-anak, atau mertua mantu, atau siapapun juga yang berkelakuan buruk. Mereka tidak terima. Karena apa? Reaksi mereka salah. Kalau reaksi waktu dibentuk, dipertajamkan, orang menajamkan sesamanya, kita ini dipertajam dengan orang lain. Reaksi kita salah, sikap hati kita salah, akhirnya apa? Kita marah, jengkel, benci, jengkel, dan dendam. Yang rugi adalah kita. Waktu kita dibentuk reaksi kita salah, kita akan gagal. Dan kita akan ngulang lagi dari nol kembali. Kalau kita ini gagal dibentuk dengan satu kejadian, mungkin itu yang harus Tuhan beresin dalam hidup kita. Mungkin kesombongan atau ketersinggungan, tinggi hati, keras kepala dan sombong, atau apapun juga yang di dalam diri kita yang Tuhan harus cabut, Tuhan harus remukkan, Tuhan harus singkirkan. Kalau kita diperhadapkan dengan orang-orang tertentu yang menyinggung perasaan kita dan kita marah, gak terima, sikap hati kita ini salah di hadapan Tuhan, justru kita akan mengulang, justru kita akan gagal. Waktu kita gagal, kita akan ngulang dari nol lagi. Kita akan ngulang dari nol lagi. Waktu kita ngulang dari nol, akan terbuang banyak waktu, banyak tenaga. Makanya kita hari ini mesti belajar. Dari setiap kejadian yang kita alami dalam kehidupan kita ini, semuanya seizin kontrol kendali kerajaan Allah.
Tujuannya satu, untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi kita, mengasihi dia. Jadi kita mesti sadar diri, Tuhan selalu mendatangkan kebaikan dari setiap persoalan dan masalah yang kita alami, dari kejadian-kejadian yang kita alami. Nah, kita harus melihatnya dengan kacamata Tuhan. Kalau kita melihat dengan kacamata kita sendiri, kita akan mudah kecewa. Kita akan sakit hati. Kita mempertanyakan segala sesuatunya dengan Tuhan. Loh, kenapa kok dia memperlakukan saya seperti ini? Apa salah saya? Kenapa kok dia tega sekali dengan saya? Selalu banyak pertanyaan-pertanyaan yang untuk membela diri kita sendiri. Waktu Tuhan bentuk, waktu Tuhan proses, jangan berusaha membela diri. Rendahkan hatimu di hadapan Tuhan. Jangan membela diri, jangan membenarkan diri. Tapi kebanyakan orang ketika dipersalahkan, dituduh, difitnah, diperlakukan buruk, tidak dihargai, tidak dihormati, dia bela dirinya sendiri. Akhirnya apa? Kalau engkau bela dirimu sendiri, Tuhan gak akan bela. Kalau engkau tinggikan dirimu sendiri, Tuhan gak akan tinggikan. Engkau dapat penghormatan dari orang, Tuhan gak kasih penghormatan. Justru kita harus sadar, dari setiap kejadian yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita, ada bagian Tuhan yang diizinkan dalam kehidupan kita untuk memproses hidup kita yang di dalam ini sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan maunya Tuhan. Harus ngerti dalam hal ini. Kalau engkau nggak ngerti dalam setiap kejadian yang dialami dalam hidupmu yang tidak enak, yang rasanya merobek batinmu, merobek jiwamu, dan engkau nggak terima, akhirnya sakit hati, marah, yang rugi kamu. Engkau tidak akan bisa mencapai destinasi Tuhan loh. Respon hatimu tidak akan, kalau salah, tidak akan menikmatin semua janji Tuhan yang Tuhan janjikan dalam kehidupan kita. Respon hati ini penting ketika menghadapi persoalan. Ketika dikirim orang yang menyebalkan terus, kita mesti pakai hikmat, pengertian, dan pengetahuan. Kita harus tahu nih maksud Tuhan apa di balik semua ini. Kita minta hikmat Tuhan untuk memutuskan segala sesuatu dengan tepat. Kalau itu diizinkan untuk memproses dan membentuk hati kita, jalani. Nikmatin proses itu. Tanpa ngeluh, tanpa menggerutu, tanpa mempersalahkan, tanpa mencari kambing hitam. Nikmatin proses pembentukan. Dan Tuhan bentuk kita melalui orang-orang dekat di sekitar kita. Nah, kita nggak bisa lari kemana-mana. Ketika Tuhan bentuk hidupmu dengan pasanganmu, dengan suami mungkin, dengan istri mungkin, dengan anak-anak, kita nggak bisa lari kemana-mana. Ketika Tuhan bentuk kita melalui pasangan hidup kita, kita nggak bisa ambil keputusan untuk ya udah aku tinggalin aja, ceraiin aja. Dalam satu dan lain hal itu boleh dilakukan. Kalau sudah kasar, kalau sudah mau ngebuki dan membahayakan nyawa, boleh itu diambil keputusan dengan bijaksana. Tapi kalau itu ada kejadian-kejadian dalam kehidupan kita yang membentuk kita, yang Tuhan izinkan kita ini diproses melalui orang dekat kita, termasuk keluarga pasangan hidupmu, jangan pernah lari dari proses itu. Kalau engkau lari dari proses itu, kau lari kemanapun, Tuhan akan kejar, Tuhan akan bentuk. Kita lari dari proses pembentukan yang satu, dengan mungkin dibentuk dengan si A, dan kita nggak terima dan kita gagal, kita coba melarikan diri dari proses pembentukan itu. Tuhan akan kejar, kemanapun engkau pergi, Tuhan akan kejar. Engkau akan dibentuk terus, melalui kejadian yang mirip, sepertinya terulang. Ada orang-orang yang pernah gagal dalam proses pembentukan, mungkin dia selingkuh, mungkin dia jatuh cinta dengan laki-laki lain, atau jatuh cinta dengan perempuan lain di dalam pernikahannya. Nah, kalau engkau nggak lulus dalam proses pembentukan itu, engkau nggak menang, suatu hari engkau akan diperhadapkan masalah yang mirip, yang kurang lebih sama. Sampai engkau ngalami kemenangan, baru engkau didapatin lulus. Ada orang yang tinggi hati dan sombongnya bukan main, merendahkan. Kalau ketemu orang itu selalu memandang rendah. Kalau engkau nggak bisa menang dari masalah ini, dari kelemahan ini, dari kejadian ini, suatu hari engkau akan diperhadapkan dengan kejadian yang mirip-mirip. Kalau engkau nggak lulus, akan terus diulang. Nah, kalau kita ini nggak lulus dari proses yang diizinkan Tuhan dalam kehidupan kita, kita akan ngulang, buang-buang waktu. Harusnya kita mencapai level seperti yang Tuhan kehendaki, seperti yang Tuhan mau, yang Tuhan inginkan, tetapi kita nggak bisa nyampe ke sana. Karena apa? Dalam proses yang diizinkan Tuhan, kita gagal terus, kita nggak ngalami kemenangan. Nah, kita mesti sadar diri nih, dari setiap proses apapun yang Tuhan izinkan, Tuhan mau kita tuh naik level. Kalau engkau menang, engkau berkemenangan, engkau lulus sesuai dengan kacamata ilahi, engkau akan naik level.
Waktu kita naik level, kita akan menghadapi proses yang lebih berat lagi. Dan kita akan menghadapi tingkat kekuatan roh jahat yang lebih berat lagi, lebih kuat lagi. Tetapi ada penyertaan Tuhan, ada pengurapan Tuhan yang menyertai double porsi. Kita akan dibawa kemenangan. Semakin kita lulus satu, dari ujian satu, Tuhan akan bawa ke dalam level yang berbeda. Kita menghadapi tingkat roh jahat yang berbeda, tingkat godaan yang berbeda, tingkat tipu daya yang lebih sadis lagi. Tapi ada pengurapan yang menyertai kita. Semakin kita menang dalam proses, semakin kita menang dalam proses, semakin hari kita dibawa ke level. Tujuannya level tertentu, kita akan didapati menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Makanya, besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Makanya kalau engkau ini bersinggungan dengan orang lain itu memperlakukan buruk atau bersikap buruk dalam hidupmu, senyum saja, enjoy saja. Bilang sama Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau sedang kirim aku ke dalam proses naik level lagi. Diizinkan ini terjadi. Kalau sikap hatimu benar, reaksimu benar, engkau akan naik level. Tapi kalau sikap hatimu salah dan reaksimu salah, kamu akan ketemu masalah dan kamu tidak lulus dari proses yang Tuhan izinkan. Besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Orang yang dipakai menajamkan kita biasanya adalah orang yang di samping kita. Bisa itu suamimu, bisa itu istrimu, bisa itu orang tuamu, bisa itu saudaramu, bisa itu bosmu, bisa itu juga mertua mantumu. Tuhan bisa pakai orang-orang yang dekat dengan kita untuk menajamkan kita. Supaya apa? Kita memiliki semakin hari hati yang mencintai Tuhan, hati yang mengasihi Tuhan, hati yang satu tujuannya menyenangkan hati Tuhan. Dan kita berjalan, diubahkan menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Perjalanan untuk kita ini diubah menjadi serupa segambar dengan Tuhan itu bukan ujuk-ujuk kamu berdoa langsung diubah menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Seperti ditransfigurasi, tidak seperti itu. Makanya ada ayat ini loh, besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Untuk kita diproses, dibentuk, memiliki karakter ilahi, kehidupan kita manifestasinya dari buah roh di Galatia pasal yang kelima itu, kesabaran, kemurahan, pengendalian dan sebagainya, itu kita dibentuknya melalui orang-orang di sekitar hidup kita. Kita dipertajam supaya kita memiliki karakter ilahi, karakter Kristus. Makanya ngadepin orang-orang yang menyebalkan, yang menjengkelkan, kasih senyum yang terbaik. Kadang kita perlu diam, gak bereaksi apa-apa, biar Tuhan sendiri yang beracara. Kita itu perlu Tuhan dalam hal seperti ini. Kita perlu hikmat Tuhan. Kita perlu ngerti kebenaran. Supaya apa? Reaksi kita tidak salah. Banyak orang Kristen yang ngakunya Kristen di gereja bertahun-tahun, tidak tahu kalau sedang dia dibentuk Tuhan. Sedang dibaptis dengan api, dimurnikan, disucikan dengan melalui orang-orang di sekitar hidupmu. Nah, ini penting sekali. Banyak orang nggak terima loh dibentuk dengan orang lain karena dia merasa suci, merasa benar, merasa hebat, merasa pintar. Akhirnya apa? Dia nyalain, dia cari kambing hitam. Dia merendahkan, dia memperlakukan buruk orang lain seperti yang dia mau, seperti yang dia inginkan. Karena apa? Dia merasa orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Nah, proses ini setiap orang ngalami. Bapak Ibu ngalami, saya pun mengalami. Sampai kapan Pak? Sampai kita mati nanti. Sepanjang umur hidup kita masih ada di muka bumi, Tuhan akan bentuk kita. Tuhan akan proses kita. Nah, ini proses perjalanan kehidupan kekristenan itu kayak begini, ini yang benar di hadapan Tuhan. Dibentuk melalui orang di sekitar, dipertajam melalui orang di sekitar. Kadang ditegur dengan keras yang rasanya nyinggung perasaan. Reaksi kita apa? Terus kita dipersalahkan, atau kita dituduh, atau kita diperlakukan buruk orang lain, nggak dihormati, nggak dihargai. Apa reaksi kita? Itu kadang diizinkan, benar-benar diizinkan. Surga mengizinkan hal itu terjadi dalam kehidupan kita loh. Melihat sampai kedalaman batin kita. Reaksi kita ini apa sebenarnya di hadapan Tuhan. Harusnya kita didapati memiliki reaksi yang benar. Seperti yang Tuhan inginkan. Supaya kita naik kelas, naik level yang berbeda. Tuhan bawa dalam level yang berbeda. Tuhan akan percayakan perkara yang lebih besar lagi. Kalau kita didapatin menang dalam proses demi proses, Tuhan akan bawa kita naik level dalam tingkat iman yang berbeda, dalam pengaruh yang berbeda, dalam karakter yang semakin hari diubahkan menjadi serupa segambar dengan Yesus Kristus Tuhan. Perjalanan untuk menjadi serupa segambar dengan Yesus Kristus Tuhan, kita selalu diizinkan, dipertajam,
dengan orang-orang di sekitar kehidupan kita yang selalu bersinggungan dengan hidup kita. Semakin reaksi kita benar, sikap hati kita benar, kita tahu, sadar diri. Oh, tahu loh, ini Tuhan izinkan. Di balik semua ini, Tuhan mau hidup saya. Di balik semua ini, Tuhan mau hati saya. Ada orang-orang tertentu yang ketika menghadapi masalah, dia baru sadar. Sedang diproses Tuhan, sedang dibentuk Tuhan. Saya punya teman, seorang sahabat yang baik. Ketika dia mengalami proses, dia mengalami kemenangan dari proses yang pahit bertahun-tahun dialami. Dia ngerti kebenaran, dan dia menang dalam kebenaran itu. Akhirnya apa? Hidupnya menjadi merdeka. Hidupnya semakin memiliki karakter Yesus Kristus Tuhan. Kalau engkau sedang diperhadapkan dengan orang lain dan reaksimu salah, reaksimu selalu mempertanyakan, kenapa sih kok dia memperlakukan saya seperti ini? Kenapa sih kok dia bersikap seperti itu? Oh, kadang itu kita nggak perlu tahu loh, kenapa dia begini, kenapa dia begitu. Kita yang meski kita cari tahu, Tuhan mau apa dengan kejadian ini. Ini jauh lebih penting. Tapi karena kita ini merasa hebat, merasa pinter, merasa cantik, merasa ganteng, merasa kaya, merasa punya segalanya, ketika kita diperhadapkan dengan orang lain, kita itu merasa sangat terhormat, sangat kudus, dan kita langsung ngomong begini, loh, kenapa kok dia memperlakukan seperti itu? Apa salah saya? Kadang kita nggak perlu tahu kenapa orang memperlakukan buruk kita. Cukup kita tahu Tuhan sedang membentuk hati kita untuk diubah menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Semakin kau ingin tahu kenapa orang lain memperlakukan begini, orang lain memperlakukan begitu, engkau semakin reaksimu salah, semakin sakit hati nanti. Ingat-ingat itu tambah kecewa, ingat-ingat itu tambah jengkel. Buat apa? Justru dengan semua kejadian yang kita alami, itu yang tidak enak, yang menyakitkan, yang menyebalkan, kita belajar melihat bahwa tangan Tuhan berada di atas kita. Tangan Tuhan sedang menuntun kita ke dalam jalan yang penuh kemuliaan. Jalan menuju kemuliaan itu tidak mudah. Jalan menuju kemuliaan itu pikul salib, sangkal diri, matiin daging. Bagaimana mungkin ketika dibentuk daging masih teriak-teriak? Tujuan dari pembentukan kau adalah mati daging, mati terhadap keinginanmu sendiri, sehingga kamu ngikutin keinginan Tuhan. Kamu mati terhadap kehendakmu sendiri, sehingga kamu ngikutin kehendak Tuhan. Bayangkan Bapak Ibu, kalau kita ini berjalan ngikutin kehendak Tuhan, setiap langkah kita berjalan dituntun Tuhan, berjalan sesuai dengan kemauan Tuhan. Ujung dari perjalanan kehidupan kita akan menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Kita akan mengalami kemenangan, kita akan mengalami breakthrough, kita akan mengalami terobosan. Ada orang-orang tertentu yang belum mati terhadap dirinya sendiri, ketika dibentuk melalui orang lain, dia teriak, dia jerit. Kenapa begini? Kenapa kamu memperlakukan begitu? Kenapa? Kurang saya apa? Salah saya apa? Dia bela dirinya begitu rupa. Kenapa orang membela diri? Karena merasa dirinya benar. Merasa dirinya tahu semuanya, dan merasa semua orang lain harus memperlakukan yang terbaik buat dirinya. Dengerin baik-baik. Tuhan kadang izinkan kejadian-kejadian yang tidak enak, kejadian-kejadian yang menjengkelkan, kejadian-kejadian yang membuat kita emosi dan marah. Itu diizinkan Tuhan supaya hati kita itu nempel kepada Tuhan. Hati kita ini ngelihat ujung dari proses ini adalah membentuk hati kita serupa segambar dengan Tuhan. Jiwamu itu loh sedang disempurnakan menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Pikiranmu, kemauanmu, kehendakmu sedang diproses Tuhan, dibentuk seperti yang Tuhan inginkan, dibentuk seperti yang Tuhan mau, supaya hidup kita berjalan dalam ketetapan ilahi. Amin. Kalau engkau sedang mengalami hari ini, sedang dibentuk melalui suamimu, melalui orang lain, melalui anakmu, melalui mantumu, melalui mertuamu, melalui bosmu, melalui sahabatmu, melalui pendetamu sekalipun, artinya Tuhan sedang membentuk hatimu. Tuhan sedang mengurusin hatimu yang di dalam ini untuk diubah menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Nah, reaksi kita ngapain? Cukup diam, tidak bereaksi apa-apa, tidak perlu membela diri, buka mulut lebar-lebar dan senyum, bilang, thank you Jesus, terima kasih Tuhan. Engkau sedang mempersiapkan aku untuk sesuatu yang lebih besar ke depan. Kalau engkau menggerutu ngomel, engkau cari pembenaran diri, engkau tidak akan dapat pembenaran malahan. Harusnya jatah yang kamu terima, harusnya jatah yang Tuhan berikan itu kita nikmatin, kita nggak akan bisa menikmatin. Kita akan ngulang lagi.
kita akan ngulang lagi. Nah, orang yang tidak lulus dalam proses ini biasanya jadi orang yang kepahitan, jadi orang yang pemarah, jadi orang yang terluka, jadi orang yang sakit hati. Semua segala sesuatu yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita ini, sekalipun itu pahit, tidak enak rasanya, menyebalkan dan lain sebagainya, Tuhan punya maksud dan tujuan. Tuhan punya mau dalam kehidupan kita. Kita itu mau diubah menjadi serupa, segambar dengan apa yang Dia mau dan apa yang Dia inginkan. Kita nikmatin saja perjalanan yang Tuhan izinkan. Oh, nyatanya tetap Tuhan sertai, Tuhan lindungi, Tuhan urapi. Dari semua perjalanan yang kita alami setiap hari, Tuhan itu sertai, Tuhan itu lindungi, Tuhan itu tuntun. Ingat perjalanannya Yesus berjalan bersama Roh Kudus, dituntun Roh Kudus ke padang gurun. Bukan tuh nikmatin kedamaian, nikmatin, diuji. Perjalanan kita bersama Tuhan itu lewat padang gurun, lewat hal yang tidak enak, supaya didapatin hati kita itu murni. Karakter kita semakin menyerupai Yesus Kristus. Kita memiliki pengendalian diri, kita memiliki penguasaan diri. Hidup kita semakin hari semakin menyenangkan hati Tuhan, semakin hari semakin memuliakan nama Tuhan. Amin. Reaksimu harus benar ketika engkau diperlakukan buruk orang lain. Reaksimu harus ilahi ketika engkau diperhadapkan hal yang tidak enak. Hari ini kita harus taruh hati kita ini sepenuhnya. Kita mau nikmatin semua orang-orang yang menyebalkan di kehidupan kita. Kita akan mau nikmatin bersama Tuhan. Kita ini kalau nikmatin bersama Tuhan ya, sekalipun hal itu menyebalkan, hal itu pahit, hal itu menjengkelkan, semuanya akan jadi baik, jadi indah, jadi manis loh. Kalau kita ini berjalan sama Tuhan, kita nikmati sama Tuhan, yang pahit pun akan jadi manis. Yang menjengkelkan dan menyebalkan pun akan menjadi menyenangkan. Karena apa? Tuhan yang jadi utama. Tuhan yang jadi fokus kita, Tuhan yang jadi utama dan terutama, bukan yang lain. Nah, kalau perjalanan kita kan harus menjadikan Tuhan yang utama dan terutama. Mata kita tertuju kepada Tuhan, bukan tertuju pada hal yang menjengkelkan, hal yang menyebalkan, hal yang menyakitin, hal yang menyelukai. Itu memang akan terjadi dalam kehidupan kita. Orang Kristen harus mengalami proses ini. Besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Semua orang percaya akan mengalami ini. Dan harus bereaksi benar. Fokus kita ke Tuhan. Sekalipun kau dalam lembah kekelaman, sekalipun kau dalam pencobaan, dalam ujian, dalam proses yang tidak enak, yang menyinggung perasaan dan hati nuranimu, yang melukai batinmu. Tapi kalau engkau berjalan bersama Tuhan, hal yang menyebalkan, hal yang pahit, hal yang menjengkelkan, hal yang tidak enak itu, kalau kita dituntun Tuhan, berjalan sama Tuhan, kita akan menikmatin hal yang indah, hal yang luar biasa. Kita tetap tersenyum dan bahagia. Terima kasih Tuhan atas segala sesuatu yang Kau izinkan. Aku tahu di balik semua ini ada peninggian, ada promosi, ada hal yang ajaib dan dahsyat yang Tuhan sedang siapkan dalam kehidupan saya. Amin. Tuhan akan nikmatin. Tuhan akan nikmatin hidup kita kalau kita bersama-sama Tuhan. Tuhan akan menikmatin semua yang kita lakukan kalau hidup kita menyembah Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Waktu ngalami hal yang tidak enak, kita nyembah Tuhan. Waktu kita ngalami hal yang enak, kita memuji Tuhan. Kita tersenyum dan bilang, thank you Jesus. Hidupmu akan menyenangkan hati Tuhan. Yang kita kejarkan menyenangkan hati Tuhan. Yang kita kejarkan hidup berkenan di hadapan Tuhan. Melakukan tepat seperti apa yang Tuhan mau. Karena kita ini hamba, Tuhan adalah Tuhan kita. Kita ngikutin apa yang Tuhan kita mau. Apa yang Tuhan inginkan. Kalau kita ini menyenangkan Tuhan kita, hidup kita akan dibuat nyaman dan rileks dalam hadirat-Nya. Bapak Ibu, dengarkan baik-baik. Tuhan menyertai kita. Dia tidak hanya menyertai, Dia tinggal di dalam kita. Dia tidak hanya tinggal di dalam kita, Dia mengurapi kita. Artinya, segala sesuatu yang buruk sekalipun yang kita alami, segala sesuatu yang tidak enak sekalipun yang kita alami, sebenarnya ada Tuhan di sampingmu yang akan membuat perjalananmu menjadi manis, menjadi penuh kebahagiaan, menjadi berkat, menjadi orang yang dipromosi dan memberi pengaruh banyak kepada banyak orang. Hidupmu akan menikmatin kehidupan yang sejati berjalan bersama Tuhan. Amin. Senyum, diam, dan nikmatin dalam hadirat Tuhan. Engkau akan menikmati hidup yang berkelimpahan di dalam Kristus. Dalam segala hal. Sekarang tutup Alkitabmu, tutup matamu, kita berdoa. Bapak, terima kasih buat anugerah-Mu, buat penyertaan-Mu, buat hikmat-Mu, buat pengertian-Mu, buat urapan-Mu,
Bawa terus sertai kami, biar kami tetap mengerti kehendak Tuhan yang sempurna. Ketika kami dikirim orang yang menyebalkan di sekitar kami, kami tahu Tuhan sedang membentuk, memproses hati kami untuk dijadikan serupa segambar dengan Engkau. Terima kasih ya Tuhan. Kami kembalikan segala hormat, pujian, pengagungan buat Raja kami yang maha mulia. Terima kasih Tuhan. Dan kami mengucap syukur. Kami percaya tangan kami dipegang Tuhan, ditolong Tuhan, ditopang Tuhan, dibimbing Tuhan untuk menuju jalan kebesaran penuh dengan kemuliaan. Kami materaikan firman-Mu dengan darah Yesus, terpaat dalam loh batin kami, firman itu jadi kehidupan. Dan namamu berdoa untuk orang-orang yang sedang sakit, mengalami kelemahan tubuh, oleh bilur Yesus, oleh darah Yesus, jadilah engkau tahir, sehat, sembuh seperti sedia kala. Dan dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. And God bless you.